mau ngambil gambarnya. Ah, ya. Oke. Seperti ini. Jadi sebenarnya apa sih lingkaran itu? Nah, sebenarnya untuk mempelajari lingkaran kamu harus tahu dulu definisi lingkaran. Jadi definisinya adalah kita sebut dia sebagai kumpulan titik-titik. Jadi lingkaran itu adalah kumpulan titik-titik. Kumpulan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap suatu titik acuan. Ya, jadi maksudnya bagaimana? Kita punya sebuah titik acuan, lalu ada lingkaran-lingkaran, ada titik-titik ya, ada kumpulan titik-titik, sebut aja titiknya di sini. Nah, titik ini kalau kita tarik garis, dia punya jarak seperti kita sebut dengan jaraknya R. Nah, di sini juga ada titik, kita tarik dengan sebut R. Di sini juga ada titik-titik, 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 banyak titik-titik ya. Semua jaraknya adalah R. Nah, ini jadi dia punya jarak sama, nanti dia akan melingkar seperti ini. Ya, inilah yang kita sebut dengan lingkaran. Oke. Nah, ini sudah saya gambar yang bagus, ada di sini. Nah, di sini di tengahnya itu ada sebuah titik acuan ya. Nah, kalau kalian membuatnya pakai jangka, nah yang kalian tusukkan itu yang pakai ada yang besi yang bisa ditusukkan itu, itulah pusatnya, ya. Habis itu baru dilingkar, seret, jadilah lingkaran. Jadi kalau saya punya titik di sini, saya tarik garis. Nah, dia punya sebuah jarak yang kita sebut R. Kalau saya di sini titiknya, ya, saya tarik jaraknya. Nah, ini juga R. Nah, itu yang kita sebut dengan lingkaran. Jadi kumpulan titik-titik. Jadi setiap titik-titik yang ada di sini dia memiliki jarak yang sama terhadap suatu titik acuan. Ya, misalnya titiknya di sini. Ini ada titik lagi. Set. Nah, ini juga jaraknya R. Begitu juga kalau saya ambil titik di sini, saya titik di sini, kalau saya tarik garis, dia juga jaraknya R. Oke? Misalnya seperti ini saja. Kita akan cek unsur-unsurnya apa saja. Titik ini saya sebut A, titik ini saya sebut B, titik ini saya sebut C, dan ini titik D, ini titik E, lalu saya menghubungkan titik D dengan titik E, lalu di sini ada sebuah garis yang jarak dari titik ini ke titik ini, yang posisinya tegak lurus. Nah, ini kita sebut sebagai A, B, C, D, E, berarti ini F ya. F. Titik ini F. Ini ada sebuah pusat ya. Kita sebut namanya O. Oke. Jadi lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap suatu titik acuan. Nah, jaraknya siapa? Jaraknya adalah R ya. Kita namanya R. Sedangkan titik acuannya kita namanya O. Ya, dalam hal ini O itu adalah pusat lingkaran. Jadi kita punya O itu adalah titik pusat lingkaran. Sedangkan R ini itu yang kita sebut dengan jari. Jadi jarak yang sama dari sebuah titik pusat ke lingkaran itu namanya adalah jari-jari. Dari kata radius. R itu radius alias jari-jari. Sampai di sini kita udah mempelajari beberapa unsur ya. Nah, ini sebenarnya materi kelas 8 nih. Anak kelas 8 lagi belajar materi ini. Jadi kalian sudah dapat selevel lebih cepat gitu. Tapi ini saya hanya jelasin unsur-unsurnya aja ya. Ya. Terus di sini ada sebuah garis dari A ke C yang melalui pusat AC. Jadi untuk AC kita namakan dia adalah diameter. Oke, diameter adalah luas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran yang melalui pusat. Jadi dua garis ini harus melalui pusat ya. Nah, kalau dari sini saya ambil lagi, set, dia melalui pusat. Nah, dia juga namanya diameter. Oke, ini juga diameter. Yang jelas dia harus melewati pusat. Nah, bagaimana dengan garis seperti DE
yang tidak melalui pusat. Nah, DE kan ruas garis yang menghubungkan dua buah titik pada lingkaran, tapi dia tidak melalui pusat. Nah, untuk DE namanya adalah kita sebut dia tali busur. Oke, tali busur. DE itu tali busur. Lalu apa lagi? Saya punya luas garis yang lengkung nih. Saya punya lengkungan garis, misalnya saya kasih warna merah. Saya punya lengkungan garis merah ini. Ya, saya punya garis lengkungan AB ini. Nah, ini lengkungan AB ini. Ya, saya punya lengkungan BC. Nah, garis lengkung seperti ini kita sebut namanya busur. Ya, jadi mereka menuliskannya adalah contoh misalnya DE, ya, ini nggak usah ditulis lah ya. Misalnya mereka menuliskannya begini, DE, ada garis lengkungnya di atas. Nah, ini dibaca busur DE. Berarti yang ini. Ya, kalau saya tulis busur DC atau CD, berarti nanti CD garis lengkungnya yang ini. Kalau saya tulis BC, berarti garis lengkungnya yang ini. Pokoknya yang lengkung-lengkung ini itu namanya busur. Ya, yang lengkung-lengkung ini namanya busur. Oke. Terus bagian ini saya arsir merah. Nah, bagian yang arsir merah ini namanya juring. Juring adalah bagian atau potongan atau daerah yang dibentuk oleh dua buah jari-jari dan busurnya. Ada dua buah jari-jari yang membatasi dia dan sebuah busur. Nah, itu kita sebut juring. Sedangkan untuk yang bagian bawah ini kan ada area kecil yang saya arsir biru. Nah, ini yang kita sebut dengan bereng. Ya. Jadi kalau saya mau tambahkan daerah arsir biru, merah dulu ya. Itu sama dengan juring. Daerah arsir biru sesama dengan tembereng. Oke. Terus satu lagi yang terakhir adalah ruas garis ini. OF. OF namanya adalah apotema. Apotema adalah jarak terpendek dari pusat lingkaran ke tali busur. DE kan tali busur. Jadi jarak terpendek dari pusat ke tali busur. Oke? Nah, ini disebut dengan apotema. Seperti itu. Nah, ini kira-kira aja seperti ini. Ada dua lagi ya, sebenarnya kalau mau ditambahkan ada dua lagi. Nah, ini kan busur lingkaran, busur lingkaran, busur lingkaran, busur lingkaran, busur lingkaran, busur lingkaran. Nah, busur lingkaran yang penuh, yang mengelilingi, yang membentuk sebuah lingkaran ini, garis lengkung yang tertutup ini, itu yang kita sebut dengan keliling lingkaran. Jadi, keliling lingkaran adalah gabungan dari busur-busur yang tertutup. Nah, sedangkan area semua yang di dalam, semua daerah yang ada di dalam ini, itu yang kita sebut dengan luas lingkaran. Nah, itu yang disebut luas lingkaran. Seperti ini saja untuk lingkaran.